Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan tentang terjemahan kitab Dakoikul Akhbar, yaitu rahasia alam gaib dan alam akhirat. Sebelum menceritakannya, bagi yang ingin mendukung channel ini silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Proses penciptaan Ruhul Azham. Ruhul Azham, ruh yang agung, yaitu nur junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam suatu hadits, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang, pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Ia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima, diciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam, diciptakan padi. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah, maka dari keringat tersebut Allah menciptakan. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arasi, kursi, lauh mahfuz, kalam, matahari, bulan, hijab dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan syalihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum Jukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebangsanya, seperti orang yang kufur, orang kafir dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun, lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad, dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing, sedangkan ruh kaum mukminin, umat Muhammad, diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad, lalu para ruh semuanya mengucapkan, La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita, lampu, dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar, dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita, lampu, tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun.
Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja, sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin, ratu, yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran, Al-Hafiz. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir, pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat, pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir, patih, atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib, dokter, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat dan muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya, akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya, akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket, menyulam lain. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang, tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar, akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar, akan menjadi tukang masak, koki. Orang yang melihat ujung jarinya, akan menjadi seorang penulis, katib. Orang yang melihat jari-jari kanan, akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri, akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya, akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya, akan menjadi orang yang tawadu, dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya, akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya, akan menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya, dan zuhud, tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya, akan menjadi orang yang ahli ruku, dan sujud, sholat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki, akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan, tamasya. Orang yang melihat bayangannya, akan menjadi ahli lagu, penyanyi, dan penabuh gendang, pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan, Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan, Muhammad, yaitu kepala, bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang, dimasukkan ke dalam api neraka.
Penciptaan Adam alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam dari beberapa bagian bumi, dunia, yaitu 1. Kepalanya berasal dari tanah Ka'bah. 2. Dadanya berasal dari beberapa bagian bumi. 3. Punggung dan perutnya dari tanah Hindi, India. 4. Kedua tangannya berasal dari tanah Masyrik, bagian timur. 5. Kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib, bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Adam dari bumi yang 7. 1. Kepalanya dari bumi yang pertama. 2. Lehernya dari bumi yang kedua. 3. Dadanya dari bumi yang ketiga. 4. Kedua tangannya dari bumi yang keempat. 5. Punggung dan perutnya dari bumi yang kelima. 6. Pantatnya dari bumi yang keenam. 7. Kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari 1. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis. 2. Wajahnya dari tanah surga. 3. Kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina. 4. Dahi, keningnya dari tanah Irak. 5. Giginya dari tanah Telaga Kautsar. 6. Tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah. 7. Tangan kirinya dari tanah Paris, Persia. 8. Kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi. 9. Tulangnya dari tanah pegunungan. 10. Auratnya dari tanah Babylon. 11. Punggungnya dari tanah Irak. 12. Perutnya dari tanah Khurasan, Afghanistan. 13. Hatinya dari tanah surga Firdaus. 14. Lisannya dari tanah Taif. 15. Kedua matanya dari tanah Telaga. Adapun hikmahnya adalah, adapun kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan dan untuk bicara. Adapun kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wajahnya berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya berasal dari Telaga Kautsar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis, kenikmatan. Adapun tangan kanannya dari tanah Ka'bah, maka dijadikan sebagai tempat barokah, maunah, pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tangan kirinya berasal dari tanah Paris, Persia, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagainya tempatnya lapar dan yesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat dan berdusta. Adapun tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempatnya keimanan. Adapun lisannya berasal dari Tailah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, syahadah, tawadu, dan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu ruh pun menyebar ke seluruh jasad Adam, hingga jadilah daging, darah dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit, tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal-muasal kejadian Adam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Adam. Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan buayan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit,
supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na, wahai Tuhan. Kami mendengar perintah MU, dan kami patuh kepada MU. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedang Jibril memegang kendalinya, Mikail berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian, dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman, sampai datangnya hari kiamat. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video selanjutnya untuk meneruskan dan membacakan isi kitab Daqaiqul Akhbar yaitu rahasia alam gaib dan alam akhirat.